Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Saliwa Podcast yang episode ke-7. Saya bacakan dulu biodata Pak Ika Fadli. Pak Fadli. Ya udah Pak Ika. Ya lanjut. Bersama host Syabil Zaidan Alfarisi Dan saya Nailenda Putri. dan Pak Fadli. Oke, lanjut. Pak Ika Fadli Zunaidi, 24 Juni 1995. 28 tahun. Hobi berkelana 2. Berkelana 2. Moto santai tapi selesai. Pendidikan SDN Cipayung 04, lulus 2007. SMPN 222 Jakarta, lulus 2010. SMA 662 Jakarta, lulus 2013. Pendidikan khusus UNJ, lulus 2017. Pekerjaan saat ini yaitu guru TIK kelas 7, staf kurikulum, pengurus barang dan aset daerah SMP 152, pembina Padus, project penulis ATP MA Seni Budaya di platform Merdeka Mengajar oleh Puskurjar Kemendikbud Ristek. Oke, gantian. Oke, lanjut ya, Pak. Saya mau nanya, maksudnya berkelana 2 itu apa? Berkelana 2. Berkelana 2 itu kamu pasti nggak tahu. Coba deh cari di YouTube Berkelana 2. Berkelana 2 itu film, Naiwa sebenarnya. Film apa? Film yang dimainkan sama Rhoma Irama. Jadi kayak ada film judulnya itu Berkelana. Oh iya, Pak. Terus dia kayak punya apa sih? Baterainya Kayak habis kan? apa sih Bang? Kayak ada itu loh part-partnya gitu loh, kayak berkelana 1, berkelana 2 sampai berapa gitu. Intinya ya Bapak suka jalan-jalan sih, Bapak suka ngelihat sesuatu yang belum pernah Bapak lihat aja udah. Oh iya Pak, berarti hubungan sabar. Jadi hubungan Bapak sama hubungan topi Bapak Sama yang berkelana 2 sama itu. berkelana 2 itu apa Pak? Iya, maksudnya apa? Nih, OPM. ini tuh ini topi dari daerah mana Bil? Papua. Papua kan, Nela ya? Betawi. Iya, apa sih itu Papua? Betawi panggil peci, Betawi mah. Ini kan dari Papua. Kamu sudah pernah ke Papua belum? Belum. Nah, Bapak udah pernah? nah itu dia. Ini tuh sebenarnya cita-cita. Wah. Salah satu cita-cita aja sih. Sebenarnya Bapak kalau ngelihat sesuatu yang berhubungan dengan Papua itu apa sih? Jadi apa? Dilihat dari, kalau misalkan Sabil dengar Papua, Naila dengar Papua, itu yang terlintas dalam pikiran kalian itu apa? Apa? Apa Pak? Papeda. Papeda makanannya, oke. Karena itu enak. Terus pernah dengar, Natural, masih natural. Enggak sih. masih Pak. alami semua ya? Pernah dengar Raja Ampat? Raja Ampat pernah. Pernah, tapi lupa. Tapi- Itu apaan? Raja Ampat itu salah satu tempat wisata di Papua. Dan itu tuh wisata bahari, dia tuh wisata laut. Di bawah laut Raja Ampat itu ada berapa persen koral dan berapa persen ikan yang ada di dunia itu adanya di situ, Nela. Betapa indahnya Raja Ampat, dan mungkin itu salah satu cita-cita Bapak sih. Sebagai orang yang suka jalan-jalan ya pasti punya cita-cita buat main ke Raja Ampat. Di Papua juga ada gunung tertinggi di Indonesia, kamu tahu? Enggak. Sriwijaya. Krakatau. Bukan. Gunung tertinggi di Indonesia itu Jayawijaya, bahasa Inggrisnya Cartens Pyramid. Dan itu masuk ke dalam Seven Summit dunia di lempeng Asia Pasifik tuh. Nah itu masuknya di Jayawijaya. Makanya Bapak juga pengen banget main ke Jayawijaya kalau punya waktu, punya rezeki, ke Raja Ampat. Terus di sana juga Papua pasti banyak banget wisata-wisata menarik di sana. Keren-keren, enggak? Yang mungkin kita nggak pernah lihat di Pulau Jawa, nggak pernah lihat. Makanya nih Bapak makin ini. Ya semoga sekarang make, mungkin tahun depan bisa kesana kan, siapa tahu kan? Iya, terus Oke. Oke. Oke.
Mbak, tadi kan temanya tadi kita keluar topik ya. Iya. Topik kita itu potensi sejak dini. Iya. Nah, ini pertanyaan dari saya, dari Naila sih. Apa? Bagaimana cara mengetahui potensi diri sejak dini? Iya, bagaimana tuh Pak? Ayo, tolong dijawab. Potensi diri. Gini, ada orang yang percaya sama bakat dan minat. Tapi Bapak salah satu orang yang nggak percaya sama bakat sih. Bapak lebih percaya sama kerja keras gitu. Karena bakat pasti juga kalah sama kerja keras. Nah, lebih condong ke minat, Bil, Naila. Kalau misalkan kamu Bapak setelin lagu rock, kamu bisa nikmatin nggak? Enggak, karena saya nggak suka. Nah gitu. Tapi lain hal cerita sama contoh Pak Opi misalkan. Pak Opi dia salah satu pencinta musik hardcore. Ketika dia dengar musik hardcore ya dia senang nikmatin. Tapi ketika Bapak yang nggak suka musik hardcore dikasih lagu hardcore sama Pak Opi, Bapak mending kabur ya. Bapak nggak bisa berisik-berisik gitu, Bapak nggak bisa. Itu salah satu dari minat. Nah, minat itu maksudnya dari mumpung Sabil, Naila masih muda, insya Allah jalannya masih panjang. Amin. Untuk bekal ke depan kalian dewasa nanti, untuk mencari potensi, Bapak rasa dilihat dulu dari minat dulu deh. Cari yang Naila seneng, cari yang Sabil seneng. Ketika udah senang sama suatu hal, baru kalian bisa pelajari lebih dalam di situ, yang mungkin bisa akan berguna nanti kelak Sabil dewasa sama Naila dewasa nanti bisa dipakai. Gitu loh maksudnya. Oke, lanjut ya Pak. Mm-mm. Gantian. Oke, aku serah. Gantian Bil. Menurut Bapak, potensi itu harus mulai dicari atau dikembangkan mulai dari kapan? Sedini mungkin lah. Sedini mungkin kita lihat expert di bidang apapun, mereka biasanya belajarnya nggak setahun 2 tahun. Untuk menjadi seorang expert itu belajarnya bukan setahun 2 tahun, bisa puluhan tahun mereka baru bisa menjadi seorang expert. Nah, kalau misalkan ditanya Naila dari kapan, secepat mungkin. Kalau sesadarnya kita akan memang pentingnya mencari potensi diri itu ya. Kalau misalkan kita bisa mulai hari ini, ya hari ini kita mulai. Begitu. Oh alah, lanjut Bil. Oh iya Pak. Apakah potensi diri itu? Oke. Potensi diri bisa hilang atau enggak ya? Mungkin kalau menurut Bapak bukan hilang deh, tapi kan dimulainya dari minat ya. Apalagi di umur-umur Sabil, umur Naila yang sekarang lagi proses mencari jati diri nih. Hilang sih kayaknya enggak, cuma berubah mungkin Bil ya. Mungkin yang Sabil yang sekarang nggak suka dangdut, siapa tahu bulan depan Sabil suka dangdut dan benar-benar ngedalamin dangdut, sehingga nanti gede Sabil jadi musisi dangdut. Siapa yang tahu? Sebenarnya kalau hilang sih enggak. Potensi itu kan dimulai dari minat kan, cuma minatnya aja yang berubah. Nah nanti terkait kita ngedalemin bidangnya apa yang kita suka, itu yang berubah. Bukan hilang potensinya, enggak. Hanya bergeser aja. Gitu loh Bil. Oke, lanjut ya Pak. Apa Nela? Apa maksud dari tema Bapak itu? Temanya Tema apa? Potensi diri. Potensi diri sejak Bapak dini. apa alasannya Pak mau itu Pak? Atau Bapak kan nggak Iya. ada topik? Kan Bapak bingung tuh kemarin bilangnya mau apa. Oh iya, maksudnya itu gini loh. Ujung-ujungnya tuh ke eskul sih. Di sekolah kita ada berapa eskul, Bil? Naila? 11, banyak Pak. 11 dulu. Sekarang kan ada beberapa eskul baru. Banyak berarti. Saya nggak bisa ini. Yang tercatat itu ada 14 eskul ya. Yang Iya. tercatat resmi itu ada 14 eskul, dan itu adalah hasil rapat kerja dari guru-guru rapat kerja tahunan. Nah,
Naila ikut eskul apa? Aku ikut eskul sajak. Sajak, oke. Apa yang mau Naila cari di sajak? Yang mau Naila cari di sajak apa? Ya mau lebih aktif aja sih. Aktif dalam apa? Ilmu apa yang mau Naila dalamin di sajak? Terus sih masih bingung Pak. Penulis naskahnya? Apa belajar bermain perannya jadi aktornya? Oh iya, saya mau belajar itu main perannya karena belum pernah. Oke. Mau nyoba. Iya, oke juga karena kan siapa tahu Naila nanti udah pas SMA bisa jadi apa? Model video klip musik, siapa yang tahu kan? Amin. Nah itu dia maksudnya, temukan potensi diri sejak dini itu gitu loh. Yang tadi obrolan kita juga udah buka di awal. Naila tanya kapan potensi itu harus dicari, ya secepat mungkin, sesadar kita akan pentingnya itu potensi diri yang harus kita kembangin. Kalau hari ini kita bisa mulai, ya mulai gitu loh. Bil ikut eskul apa sih Bil? Mau saya sebutin Pak? Banyak Bil ya? Nah itu dia yang tadi Bapak bilang, di umur kalian tuh masih pada pengen cari-cari, pengen tahu ini apa, ini apa, ini apa, masih penasaran aja. Nah nanti Bill, kalau Bapak saranin ketika kamu mengikuti beberapa eskul gitu, kamu cari yang kamu senang di mana. Misalkan kamu paling senang di Rohis, ya kamu bisa lebih dalamin lagi di Rohis tuh. Kamu bisa ikut di rumah, main hadro, mungkin ada sanggar di rumah atau apapun itu lah. Gitu Bill, jadi enggak, ya oke sih expert di semua bidang, di banyak bidang jadi expert tuh boleh juga, bagus juga. Tapi jarang orang yang kayak gitu. Kebanyakan orang tuh expert di satu bidang. Nah kalau Sabil pengen ngambil banyak bidang, itu nggak expert, cuma sedikit-sedikit doang. Nah Sabil mau yang mana? Mau yang bisa di semua bidang tapi dikit-dikit? Apa Sabil dalam banget jadi profesor di suatu bidang? Gak tahu, itu dua-duanya keren. Ya udah Sabil nanti belajar sambil belajar. Yes. Ada ada lagi apa? Lanjut Bill. Apa lagi Bill? Bapak perjalanan dari dulu sampai jadi guru itu gimana Pak? Wah, Iya. jangan dari dulu Bill. Jangan dari dulu deh, jangan Dari dari lahir. sampai Bapak lahir. Dari ya situlah Pak, di situ-situnya. Di situ mana? Di Semenjak Bapak mulai jadi guru. Waktu bisa berjalan gitu. Perjalanannya Oh, gimana? sebenarnya gini Bill. Bapak emang cita-citanya jadi guru atau gimana Pak? Atau ada cita-cita yang lain gitu? Gondrong gunung. Waktu SMP cita-cita Bapak jadi dokter bedah Bill. Bapak nggak kepikiran buat jadi guru, sama sekali nggak kepikiran. Cuma semua itu hancur dikala Point Blank menyerang tuh. Kamu tau Point Blank nggak? PW. Waduh. Nah dulu Bapak termasuk salah satu yang oke lah waktu SMP tuh. Bapak kalau di SMP dulu ya suka dipanggil BK Bill. Suka dipanggil sama guru BK gitu. Gara-gara memang. apa? Itu bukan karena masalah, tapi Bapak suruh ikut lomba biasanya. Entah lomba IPA atau lomba bahasa gitu. Ini sombong dikit nih. Itu waktu Iya. SMP, iya sumpah. Cuma pas lagi SMA, oh Bapak kenal warnet di situ. PB. Kenal warnet, kenal Point Blank tuh hampir tiap minggu Bapak ngisi cash buat beli ya senjata-senjatanya atau apa. Info ID. Dulu kan Point Blank tuh masih game school yang megang, bukan Garena. Kalau sekarang Garena kalau nggak salah deh. Mau jadi cerita game malah. Gak apa-apa lanjut. Nah itu semua bisa berubah kalau ketika waktu dulu kelas 1 SMA naik ke kelas 2 itu kan penjurusan ya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Kalau dulu penjurusan mau masuk IPA atau mau masuk IPS. Teman-teman Bapak tuh pada mikir, oh gue masuk IPA apa IPS ya. Cuma kalau Bapak sama sekali nggak mikir itu. Yang penting Bapak bisa naik ke kelas 2 dan bisa lanjut sekolah, udah itu dong. Dulu guru BK Bapak sama wali kelas juga sempat datang ke rumah. Waktu itu kondisi Bapak lagi tidur karena habis begadang. Terus itu dibangunin, habis itu diomelin gitu lah.
Ya karena Kenapa, bapak Pak? jarang banget masuk sekolah, Bil. Waktu SMA itu bisa sampai 3 bulan tuh bapak nggak masuk sekolah tuh. Waduh. Pas waktu SMA. Tapi itu emang jalan yang salah sih. Yang tadi bapak bilang, mungkin kalau misalkan bapak nggak ngikutin jalan yang itu, bapak nggak ketemu Sabil mungkin hari ini. Bapak bisa sampai jadi dokter bedah. Nggak ketemu Naila hari ini ya. Cuma itu udah suratan lah, mungkin emang jalannya kayak gitu. Tapi ya oke lah, bapak nice aja sekarang. Oke lah Ikutin ya. aja. Bapak tiba-tiba kepikiran jadi mau bikin Gita Suara Saliwa itu gimana? Itu Pak? karena apa? Ini ngapa Iya. jadi nyambung ya? Kok padas Ya langsung. udah lah, Apa? Panjang-panjangin. Ah, karena bapak pernah lihat, bapak juga ngeliatnya di SMA sih, sesuatu yang baru dan menurut bapak keren itu bapak lihat di SMA. Waktu SMP juga bapak nggak lihat. Emang jarang anak-anak SMP, sekolah SMP yang punya paduan suara bagus, itu jarang banget. Ya bisa dihitung lah, nggak semua. Kecuali kalau SMA ya. Kalau SMA emang udah bagus-bagus paduan suaranya. Nanti kamu coba deh, Bil. Kamu lulus SMA, Naila nanti lulus SMA, dapet SMA mana gitu, pasti ketemu padus yang bagus. Karena kalau di SMA mungkin udah pada suaranya udah pada jadi ya. Kalau Sabil kan gitu, nanya bapak aja masih bete, kayak gitu suaranya tuh. Cuma nggak apa-apa lah, bisa dipelajarin lah kayak gitu. Nah bapak kepikiran apa ya? Ketika kita upacara hari-hari besar tuh Bil tuh di lapangan kan, udah bagus semua tuh, pesertanya rapi, terus paskibranya juga bagus, rapi. Tapi pas lagi paduan suara, ini kayak nggak ada yang ngatur gitu loh. Kalau paskibra kan oke lah, dia rapi karena ada yang ngatur kan, mereka latihan, ada pelatihnya. Tapi pas paduan suara ini di panggung, karena emang nggak dilatih dan nggak ada yang ngatur, makanya nyanyinya ada yang mulainya dari do, ada yang mulainya dari mi, ada yang mulainya dari fa gitu. Fales, suaranya fales. Iya, cuma kan kalau misalkan ada yang ngatur, nggak kayak gitu. Sebenarnya itu aja, ada yang latih sama ada yang ngatur, udah intinya itu aja. Satu komando lah, kayak paskibra sama kayak sekolah-sekolah yang lain. Oh iya, Itu loh maksudnya. benar. Terus Bapak milih anak-anak yang ada suaranya, yang suaranya bagus tuh gimana, Pak? Iya, kok saya nggak dipilih? Saya dipilih. Enggak, bapak tuh sebenarnya nggak milih suara yang bagus atau apa, tapi yang bapak yang pertama pasti dia Sabil inget ya, Naila inget ya pas waktu Yang nyanyi Indonesia Raya. iya, bapak tuh muter biasa tuh ke kelas-kelas kalau lagi ada waktu kosong, terus minta kalian nyanyi satu-satu tuh, bapak todongin, coba nyanyi, cuma 1 bait 2 bait udah selesai, oke, 1 bait 2 bait selesai, oke. Itu pas MPLS, Pak. MPLS kapan tuh? Iya, Bapak. Begitunya pas MPLS, jadi saya udah lupa. Enggak lah, kalau kelas 7 dulu Sabil masih kelas 7. Cuma itu yang pertama sih. Bapak mulai lagi pas Sabil kelas 8 tuh, cuma nggak semua. Yang pertama yang Bapak cari, yang pertama yang ngerti nada lah. Yang ngerti nada. Pas lagi Bapak kasih musik, teng dereng teng dereng deng dereng deng 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 deng, itu pas nadanya duduk sama tempatnya itu. Kalau makanya bapak tahu ketika 1 bait 2 bait Sabil oke nyanyinya udah selesai, nggak bapak terusin sampai akhir, ngapain buang-buang waktu kan. Naila juga kayak gitu semuanya, bapak muter ke semua anak itu. Cuma kalau kelas 7 sekarang, kelas 7D sampai G bapak belum muter sih, belum sempet. Berarti itu Wah. belum full shoulder dong, Pak, di Iya. gas. Belum, sebenarnya belum ya. Kalau kayak kemarin-kemarin juga Tenor belum. dikit banget, Pak, tenor. Ya ntar kita cari lagi Bill. Sebenarnya yang kemarin juga yang nggak bapak pilih bukan berarti suaranya jelek juga, bukan berarti dia false, tapi mungkin nggak sesuai sama nada dasarnya. Kan tinggi rendahnya orang nyanyi beda. Sabil bisa nyanyi dari oktav ketiga, bapak belum tentu bisa nyanyi dari oktav ketiga kayak Sabil. Mungkin karena bapak suara bapak lebih rendah,
suara Sabil lebih tinggi dari bapak, itu kan yang bikin beda. Makanya bukan pure orang itu nggak bisa nyanyi atau suaranya jelek, enggak. Pada dasarnya semua orang kan bisa nyanyi. Cuma gimana cara kita interpretasiin liriknya itu loh, menyampaikan liriknya gitu Bil. Bukan berarti yang bapak panggilin buat padu-padu suaranya bagus, enggak juga sih. Dan yang nggak dipanggil suaranya jelek, enggak. Itu cuma kebetulan lagi nyanyinya pas lagi bapak minta, kebetulan lagi pas saja suara nadanya. Begitu. Ada lagi nggak? Ayolah. Apa? Sabil suka nyanyi gak? Di rumah? Nyanyi di kelas dia tiap hari. Siapa? Nyanyi apa? Dulu Sabil pas lagi P5 pernah nyanyi apa sih Bil? Yang itu yang Amalia. Iya yang Malia tuh. Jangan diungkit-ungkit Pak. Udah Pak. Udah saya kubur dalam-dalam. Tapi nggak apa-apa buat kenang-kenangan. Iya buat kenangan Bil. Nanti buat cerita kamu lah. Ayo Pas nyanyi kamu lagi udah kapan-kapan. Sekarang aja nyanyi Bil, mau gak? Ayo, itu. Untuk pakai gitar. Jangan. Hah? Jangan. Ya satu lagu nih sampai abis ini langsung selesai, kamu bisa bacain itunya tuh. Hore. Ayo Bill nyanyi Bill please. Mau nggak? Please. Gitu. Lagu itu yang kemarin kelima, lagu apa? Kicir-kicir. Mau nggak? Ayo nyanyi itu. Bagus suara kamu Bill sumpah. Tuh, pertanyaannya bagus loh. Emang bagus Pak. Bagus banget. Oh iya iya iya. Bagus Pak. Bagus Pak. Emang bagus Pak. Pede Bil, yang penting percaya diri dulu kayak Jolo tuh. Jolo Saya tuh kan Keren. suka bernyanyi dari Keren. panggung ke panggung, asik. Keren. Oh iya, Bapak mau sampein mumpung di sini. Apa? Sebenarnya Bapak mau nyari generasinya penerusnya Kakak Jelot dan kawan-kawan nih buat main band. Wow. Jelot kan Kakak Jelot udah mau lulus kan kelas Ya, 3. lulus. Bapak juga kenalnya belum lama sih kalau sama Kak Jelot, sama yang lain Kak Fatir, Kak Febri, Kak Faizan, Kak Jenny. Ada yang tinggalan nggak? Nggak ada ya? Faizan, Faizan udah, Febri, Febri udah. biasanya tinggalin. Apa? Udah. Apa sih? Nah, mereka tuh kebanyakan kelas 3 semua. Sedangkan di FLS 2N tuh tiap tahun ada lomba yang namanya lomba ensemble musik tradisi ada, terus ada gitar duet ada. Jadi nanti ada 2 orang main gitar gitu, mainin sesuai partiturnya. Itu ada, dan kita nggak pernah ngirim loh. Sekolah kita nggak pernah ngirim. Kayak jujur aja Bapak kayak, loh, apa sekolah kita nggak ada yang bisa main musik? Itu yang Bapak sebenarnya seselin sih. Makanya Bapak ngundang anak-anak deh yang bisa, yang mau belajar main musik, nanti dibuat harinya kapan gitu. Kita buat harinya kapan gitu, kumpul, kita bikin komunitas buat asik-asikan aja main musik gitu. Selasa. Ya terserah harinya apa, nanti mau Selasa atau Rabu, atau mau digabung sama angklung buat jadi ensemble juga boleh. Sabi. Kita lihat nantilah ke depannya gimana. Semoga pemusik-pemusik di sekolah kita, penyanyi-penyanyi di sekolah kita tuh makin banyak, makin keluar nunjukin bakat-bakatnya. Amin. Balik lagi ke tema, temukan potensi diri sejak dini gitu, Nela, Sabil. Oke. Apalagi Bill? Ini ada manifest sih. In. Manifestnya nanti. Ntar lah, itu mah kamu aja sama si Naila yang bacain. Mau nanya apa Coba lagi? saya mau nantang diri saya sendiri. Apa? Asik. Nyanyi kicir-kicir. Enggak, Apa? saya mau coba kita balik peran. Bapak yang nanya sekarang. Nih, gak mau ah. Bapak yang nanya. Iya, Jangan. satu aja. Ya ada satu buat Sabil. Sama dia juga. Gak mau. Satu. Gak mau. Gini. Apa aja, Pak? Aduh. Seberapa keren Saliwa sekarang? Dari apanya? Semua, keseluruhan. Terserah kamu mau ambil apanya. Ada perubahan gak dari pertama kamu masuk
sampai hari ini? Iya, Ada. itu. Satu-satu coba, siapa dulu Ada. terserah. Ada banyak Pak. Siapa dulu Sabil? Oke, Sabil apa? Bahkan saya kaget di sini tuh ada Apa? saya baru masuk nih. Ternyata saya masuk di kurikulum Merdeka. Kurikulum baru itu Pak. Terus? Kurikulum yang banyak Itu. tugas. Ya banyak tugas sih. Banyak Tapi sebenarnya seru gitu. Soalnya saya dari dulu udah paling males yang namanya tugas nulis Pak. Gak suka kamu? Nggak suka saya. Enggak sih, sampai sekarang juga males kan, kabur mulu Ya dari kelas. makanya nggak enak. Terus yang bikin Saliwa keren dari kurikulumnya apa maksudnya? Maksudnya kan kurikulum sekarang saya nih kurikulum tahun sekarang kok tiba-tiba banyak banget eskul baru Pak. Mm-mm. Sajak, paduan suara, Mm-mm. itu karate ada kan baru ya? Ada ya baru. Sama musik nanti kan belum. Mm-mm. Nah saya dari SD yang nggak ngapa-ngapain bengong pelanga-pelongo doang. Di sini tiba-tiba saya dapat banyak eskul buat nyari jati diri Pak. Mm-mm. Jadi menurut saya ini sekolahnya udah saya suka banget. Asik. Oke gantian Nela. Oh, udah dijawab Sabil semua. Udah nggak ada. Diborong sama Sabil, jadi borong Bil gitu. Udah dijawab Sabil Pak, udah dijawab tadi. Udah serius. Betah nggak Bil, Naila di sekolah? Apa? Nggak sejam. Udah sejam. Saya betah sih Pak. Betah di sekolah? Nggak pengen buru-buru pulang? Enggak. Karena kalau sampai rumah saya udah stres. Coba tanya Jenny, Pak. Apa? Tanya Jenny betul nggak sih? Intinya gini loh, intinya kita pihak sekolah, manajemen sekolah tuh intinya pengen sesuai sama amanat Ki Hajar Dewantara kan. Gimana caranya buat anak-anak siswa di sini tuh ngerasa betah di sekolah, pengen di sekolah terus. Cuma pas ketika mereka pulang, mereka pengen buru-buru balik lagi ke sekolah. Jadi pengennya, aduh enakan di sekolah gitu. Itu sebenarnya kalau misalkan itu sudah ada di perasaan kalian walaupun sedikit, berarti ya alhamdulillah manajemen kita sedikit demi sedikit udah mulai oke, sudah mulai sesuai sama amanat dari Ki Hajar Dewantara gitu. Kok betul Pak? Ya iyalah, itu kan sekolah harus yang menyenangkan sekarang kan, nggak pusing, jangan pusing gitu. Udah. Cukup? Cukup. Cukup sih Pak. Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, Oh ya pakai lagi deh. terus mau gimana lagi? Terima kasih Pak telah Oke, terima kasih Bapak telah menghadiri Salpot Saliwa. Sama-sama. Ya, thank Walaupun you telat Pak. ya, walaupun telat. Sabil sudah diundang. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.